Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Tuh, gimana kabarnya, sehat Neng? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Aduh, Neng Amel makin cantik. Alhamdulillah, Masya Allah ya Neng ya. Gitu sahabat. Pas Neng, ini saungnya depok gitu sahabat. Aduh, tuh, Hati-hati ya. jedut teh. Mau di mana dulu? Di sini aja. Di sini aja deh. Di situ. Nah, di situ aja tuh deket Tihang. Nah. Aduh, sahabat. Abadu ketemu sama Neng Amel. Neng, kenapa? Ingat sama ayah? Iya. Ini kan bentar lagi Lebaran gitu. Orang-orang kumpul sama keluarganya, ibunya, ayahnya, sedangkan Neng gitu. Sama mama, sama adik-adik Neng. Gitu. Terus kemarin kan Neng juga sempat ngomong sama A, Neng punya tunggakan ya si mama ya. Iya. Soal rumah belum lunas gitu kan ke nenek. Iya. Berapa lagi kemarin teh hutangnya? Masih 40 juta. Masih 40 juta lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, sahabat setianya Abadu. Mudah-mudahan sahabat semuanya diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang barokah sahabat ya. Alhamdulillah sahabat, pada kesempatan hari ini Abadu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang untuk nge-vlog lagi ke pedesaan, untuk melihat aktivitas gadis desa ataupun janda desa yang ada di pedesaan sahabat ya. Dan Abadu ucapkan terima kasih banyak buat para subscriber, buat para hamba-hamba Allah yang sudah berbaik hati, yang sudah membantu orang-orang di desa gitu sahabat ya. Mudah-mudahan kebaikan sahabat semuanya dibalas sama Allah yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Abadu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga buat para donatur yang sudah berbaik hati menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu anak yatim ataupun para jompo dan janda di pedesaan. Mudah-mudahan para donatur di sana disehatkan, dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah sahabat, sekarang Abadu teh mau ke sana, mau nge-vlog lagi sahabat ya. Dan Abadu sudah janjian sama Neng Amel, katanya Neng Amel juga lagi di sini di sawah gitu sahabat ya. Tuh. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Tuh, gimana kabarnya, sehat Neng? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Aduh, Neng Amel makin cantik. Alhamdulillah, Masya Allah ya Neng ya. Maaf Neng, ini mic-nya itu dipasangin dulu. Sini aja. Nah sahabat, sekarang juga ini teh udah masuki waktu asar ya Neng ya. Iya. Bentar lagi buka. Bentar lagi buka puasa. Neng masih puasa? Kebetulan itu lagi halangan ya. Oh lagi halangan. Halangan apa Neng? Ada palang merah gitu. Iya. Datang si merah. Oh datang Tapi si bukan merah. api. Hah? Datang si merah tapi bukan api. Oh bukan api. Kan api mah bukan merah Neng. Kan si merah pemberani. Oh gitu ya. Itu Neng ngambil apa Neng? Daun singkong nggak? Oh. Sama jagung tadi teh. Daun singkong sama jagung buat dilalap gitu ya. Iya. Buat nanti si mama buka puasa gitu ya. Iya. Dari mana Neng? Dari kebun, dari sana? Dari kebun dari sana. Oh gitu sahabat ya. Neng, kita Ya. ngobrolnya di saung aja tuh, ada saung. Ya boleh. Kita ngobrol di saung sahabat ya. Tuh, Neng Amel, Ya. gimana adek sekolahnya lancar? Alhamdulillah lancar. Sekarang Alhamdulillah. lagi pada libur. Oh lagi libur. Ya soalnya kan bentar lagi Lebaran gitu. Jadi pada libur. Jadi pada libur ya Neng ya. Iya. Biasanya kan seminggu sebelum Lebaran dan seminggu setelah Lebaran, Iya. anak-anak itu sekolah libur. itu pada libur ya Neng Iya. ya. Gitu sahabat. Pas Neng, ini saungnya depok gitu sahabat. Aduh. Tuh, Hati-hati ya. jedut teh. Mau di mana dulu? Di sini aja. Di sini aja deh. Di situ. Nah, di situ aja tuh deket Tihang. Nah.
Aduh, sahabat. Abadu ketemu sama Neng Amel. Di sini katanya habis ngundur ya Neng ya. Iya, itu daun Habis ngundur singkong. daun singkong. Itu biasanya daun singkong itu direbus ya Neng ya. Iya, direbus terus jadiin Direbus. lalap deh. Di apa dijadiin lalap. Iya, Dicual sambal gitu ya. ya sambal Jual terasi sambal. mantul. Sambal terasi. Iya, Biasanya kan sambal cikur Neng. sambal terasi juga enak, Kak. Oh, Ama belum pernah nyobain dah. Si mama tuh lebih suka sambal terasi. Oh gitu. Sama sambal terasi gitu ya. Tapi Ama lebih suka sama sambal cikur kalau daun singkong teh. Iya. Beda-beda selera ya Neng ya. Iya, si mama sukanya sambal terasi. Sukanya sambal terasi si Mama. Kalau Neng? Neng mah apa aja, sambal apa aja, yang penting ada cabenya enak. Oh ada cabenya gitu ya. Neng biasanya kan kalau sore-sore gini suka ngabuburit gitu kan ya. Iya, Neng pernah ngabuburit kemana gitu? Jalan-jalan ke Jampang? enggak sih ya, Enggak. Neng ngabuburitnya di sini aja. Karena kan Neng belum punya motor ya Neng ya. Iya, Susah gitu kan kalau nggak punya motor mah mau jalan-jalan juga sahabat ya. iya, masa nebeng sama orang mau jalan-jalan. Terus Neng sudah jarah ke makam Bapak? Tiap hari Jumat habis kuliah subuh, Sering jarah? iya, Emang makamnya di mana Neng? deket rumah sih, Oh deket rumah, nggak jauh. enggak di TPU Cimanggu. Oh di TPU Cimanggu. Paling Jadi- kalau jalan kaki berapa menit Neng? 5 menitan juga nyampe. 5 menit. Iya, Oh berarti nggak jauh ya Neng ya? enggak jauh. Nggak harus pakai motor gitu, jalan kaki juga Jalan bisa. kaki juga bisa. Terus Neng kan sekarang mau lebaran ya. Iya, Si Mama kan masih kerja. iya, masih kerja. Biasanya si Mama liburnya berapa hari Neng kalau mau lebaran? 1 hari sebelum lebaran tuh libur. Sampai 2 hari setelah lebaran, di 3 hari. Jadi 3 hari Iya, cutinya gitu ya. Iya, Itu teh cutinya setahun sekali apa setahun 2 kali Neng? sekali Kalau lebaran Idul Adha? Lebaran Idul Adha kan suka kurban ya di pabriknya. Itu tetap kerja Tetap sampai kerja. sore. Iya, Oh gitu. Jadi setahun itu liburnya cuma 3 hari. iya, Per minggu masuk gitu kan, Masuk, setiap Pak. minggu. Ya Allah. Itu nggak capek gitu sih Mama? yang pastinya capek sih. Cuman ya mungkin gak dirasa aja. Nggak dirasa. Ya mau gimana lagi ya Neng ya. Iya, Karena kan untuk menafkahi anak-anaknya gitu. Sekarang kan anaknya ada berapa Neng? ada 3. Ada 3. Neng yang paling gede. Ya, yang pertama Terus yang kedua usia berapa? usia 13 tahun. 13 tahun. Satu SMP. SMP ya. Ya, Yang terakhir? yang terakhir 7 tahun. Oh, 7 Kemarin tuh tahun. Maret tanggal 28. Ulang tahun. Iya, Oh. Terus kan Neng sekarang udah gak sekolah ya Neng ya? iya, Udah mau cari kerja juga susah, iya, nggak dapet. gak dapet gitu. Udah coba cari kerja ke kota gitu Neng? Udah sekali ke kota. Udah. Iya, Terus dapat? dapet. Tapi ternyata mama tuh masih belum ikhlas gitu ya. Ngelepasin Amel ke kota gitu. Nggak apa? Gimana ya? Ringrang gitu Neng? gitu. Melang gitu Iya, kalau bahasa orang Sunda. tua mah. Melang, Melang. khawatir gitu. Ngelepasin anak perempuan harus kerja ke kota. Di kota juga kan gak ada saudara gitu Neng ya. Iya, Makanya si Mama nggak ikhlas gitu kan untuk melepaskan Neng untuk kerja ke kota. Tapi kalau misalkan ada pekerjaan di kampung kan lebih enak juga ya Neng ya. iya. Kalau ada gitu kan, Lebih dekat, misalkan lebih dekat ke rumah. lebih dekat gitu. ke rumah gitu. Terus kan dulu Neng ditinggal sama ayah itu, Neng itu usia berapa? Usia 13 tahun berarti. Usia 13 Iya. tahun. Sekarang usia Neng udah berapa? 12 tahun. Soalnya Neng kan kelas 1 SMP-nya 12 tahun. Oh, Soalnya 12 sekolahnya tahun. duluan ya. Sekarang Neng usianya berapa? 18. 18 ya? Iya. Berarti Neng udah dewasa juga ya Neng ya? Iya. Udah dewasa, maksudnya ya kan kalau di kampung itu Neng, kalau usia 18 tahun cewek itu udah pada nikah. Iya. Jangankan usia 18 tahun Neng, usia 15 tahun juga banyak yang udah nikah. Iya, 14 tahun juga banyak sekarang. 14 tahun? Iya. Masa Neng? Iya, tapi hitungannya nikah siri kan. Oh, Soalnya nikah kan, sirih ya? Iya, soalnya kan belum dibolehin nikah. Iya, belum punya KTP gitu ya? Iya. Kalau pingin nikah resmi itu sahabat ya, harus ada KTP. Kan persyaratan untuk
Dapat KTP itu minimal usia itu berapa tahun, Neng? Sekarang 16 tahun bisa. 16 bisa? Iya, Enggak 17? enggak. Kemarin tuh bisa 18 pada 16 pada bikin. Oh, 16 tahun udah pada bisa bikin KTP gitu ya. Ya kan kalau nikah siriman, Neng, nantinya rugi, Neng. Rugi di cewek. Nanti kalau misalkan ada sesuatu di pernikahannya, misalkan si ceweknya mendapatkan perlakuan KDRT gitu kan, Oh iya, kenapa nggak tidak bisa baik? lapor ke polisi. Kenapa? Karena kan menikah siri gak ada kekuatan hukum, Neng. Oh gitu. Iya, Oh, kecuali diberesinnya pakai kekeluargaan gitu. Kalau misalkan dibawa ke pengadilan juga kan nggak bisa, karena kan nggak ada kekuatan hukum pokoknya gitu nggak kan. resmi ya nikahnya. Iya, gak ada surat nikah gitu kan. Istilahnya nikahnya nikah bodong gitu, Neng ya. Kalau bahasa kerennya itu nikah bodong. Kalau di bawah umur itu. Kalau bahasa populernya nikah sirih gitu kan. Iya. Tapi Neng sekarang udah usia 18. Mungkin Neng kalau mau nikah juga kan bisa ya, Neng ya. Bisa. Bisa. Kalau ada juga ya Neng pasti nikah kalau ada jodohnya. Neng maksudnya kalau udah ada jodohnya mau nikah? Ya tuh, kalau udah ada jodohnya datang mah ya kenapa nggak nikah? Oh gitu. Neng Iya. udah pingin nikah? Enggak sih, cuman kalau emang ada ya. Iya, Masa ditunda. iya gitu Iya. kan. Tapi Ya. Neng mau itu aja, mau fokus dulu ke mama, ke adik-adik Neng gitu. Belum terlalu mikirin nikah. Tapi kalau jodohnya udah datang mah ya gimana? Tapi gini, Neng, kalau misalkan ada orang kota, Neng kan suka nge-vlog sama AA ya, suka di-vlog sama AA. Terus misalkan ada yang mau silaturahmi ke rumah, mau kenalan, boleh main ke rumah. Boleh. Gak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Kenapa nggak boleh? Silaturahmi itu baik. Nah, Mempererat silaturahmi, memperbanyak saudara. teman, ya saudara. Terus kan kalau silaturahmi juga bisa memperbanyak rezeki juga. Iya, amin. Ya kan, Neng, ketika diupload di YouTube AA kan mungkin banyak orang-orang yang simpati, banyak orang yang mau main silaturahmi ke sini, gitu kan. Makanya nanya dulu sama Neng, boleh gak kalau misalkan ada yang mau main, mau kenalan gitu kan. Boleh. Tapi kalau misalkan ada yang mau minta nomor HP gimana, Neng? Neng kan belum punya HP. Ya gimana tuh? Kasih nomor HP-nya kalau nggak punya HP. Kasih nomor A aja gitu ya? Iya. Nanti komunikasinya sama AA gitu Iya, kan? lewat Abadu Lewat aja. aja gitu kan. Nanti kalau misalkan ada sesuatu baru A sampaikan ke rumah Neng. Iya. Karena kan dari rumah A ke rumah Neng juga gak terlalu jauh gitu kan. Iya. Paling juga 20 menit gitu kan. Jadi simple. Terus kan Neng sekarang katanya kalau misalkan ada jodohnya gak apa-apa menikah gitu ya, Neng ya. Iya. Kalau ada yang serius, ada yang mau bertanggung jawab. Ya kan, Neng, kalau misalkan udah dewasa terus ada yang cocok juga sama Neng, kenapa harus ditunda-tunda ya, Neng ya? Iya. Yang penting sayang sama keluarganya, keluarga Neng. Ya lebih utamanya sayang sama adik-adik Neng aja gitu. Makanya yang Neng prioritasin sekarang tuh ya mama sama adik-adik Neng. Gitu. Kalau misalkan sayang sama Neng, harus sayang juga sama mama sama adik ya. Jadi bukan sama Neng aja. Iya. Neng, kenapa? Ingat sama ayah? Iya, ini kan bentar lagi lebaran gitu. Orang-orang kumpul sama keluarganya, ibunya, ayahnya, sedangkan Neng gitu. Sama mama, sama adik-adik Neng. Gitu. Neng kalau setiap lebaran suka sedih ya, Neng ya? Iya. Orang lain bisa jalan-jalan sama ayahnya. Ayahnya nyari baju buat lebaran gitu. Sedangkan Neng gitu. Terus si mama juga kan harus kerja banting tulang. Iya, boro-boro buat baju lebaran gitu. Buat resiko aja. Susah. Iya, kurang. Kurang gitu kan. Terus kan, Neng, kalau habis lebaran kan suka ada acara jalan-jalan gitu, Neng ya. Sama keluarga ke pantai gitu kan. Si mama mah gak pernah gitu ke pantai. Enggak. Karena kan harus kerja lagi ya. Dipakai istirahat gitu. Ada cuma 2 hari juga dipakai istirahat. Libur 2 hari juga dipakai istirahat. Buat apa? Supaya stamina-nya bugar kembali.
Tapi Neng kalau misalkan ada orang baik yang mau ngasihkan Neng rezeki, membelikan baju lebaran, ya alhamdulillah ya Neng senang gitu kan. Iya. Karena kan Neng buat beli baju lebaran gak bisa. Terus adik-adik juga, adik-adik masih kecil gitu, bisa usaha sendiri. Terus Neng kalau lebaran, habis lebaran ya suka ziarah ke makam. Iya, pasti harus. Pasti harus itu mah ya. Iya. Terus kemarin kan Neng juga sempat ngomong sama A, Neng punya tunggakan ya si Mamah ya. Iya. Soal rumah belum lunas gitu kan ke nenek. Iya. Berapa lagi kemarin teh hutangnya? Masih 40 juta. Masih 40 juta Iya. lagi. Belum ada, ya belum ada kurangnya, masih 40 juta. Belum dipotong lagi itu karena kan untuk membayarnya gak ada gitu Neng ya. Iya. Terus sampai kapan Neng harus tinggal di rumah si nenek dengan status itu bukan milik Neng sama si Mama? Itu kan tetap jadi beban juga ya Neng ya. Iya. Uang 40 juta itu bukan uang sedikit, sangat banyak sekali gitu kan. Kalau misalkan Neng harus kerja jadi pembantu asisten rumah tangga juga ya. Iya. Sampai berapa tahun harus kebayar gitu kan. Berapa tahun gitu. Terus kan Neng sekarang juga nggak kerja, cari kerja susah, untuk membiayain adik-adik kan bingung juga ya Neng ya. Iya. Uang dari mana gitu kan. Suka sedih juga ya Neng ya. Iya. Ya mudah-mudahan kita doakan sahabat ya, Neng Amel anak yatim yang sudah ditinggal sama ayahnya. Kita doakan mudah-mudahan Neng Amel mendapatkan rezeki, dilancarkan segala urusannya, ditabahkan, dikuatkan gitu. Ya mudah-mudahan kalau Neng rajin berdoa, ya insya Allah Neng, doa Neng didengar gitu kan. Amin. Dan buat sahabat juga kalau misalkan mau membantu Neng Amel, Abadru sangat senang sekali gitu kan. Ya mudah-mudahan kebaikan sahabat semuanya, hanya Allah yang bisa membalasnya. Ya Neng ya, kita nggak bisa membalas kebaikan sahabat semuanya, hanya Allah yang bisa membalasnya. Terus Neng kan sekarang nggak kemana-mana ya Neng ya, tinggal di rumah ngurus adek. Itu biasanya si Mama kalau berangkat kerja jam berapa nih? Jam 6. Jam 6 pagi? Iya, 6 pagi. Habis sholat subuh? Iya. Langsung kerja gitu? Iya. Orang-orang kan biasanya kerja jam 8, ada waktunya gitu lah. Kalau si Mama jam 6? Jam 6. Ya Allah pulangnya jam berapa nih? Jam 5, kadang setengah 6 sore. Oh, jadi full itu mah seharian gitu kerja gitu kan? Iya. Terus kan nggak ada liburnya gitu sahabat ya. Kalau di pabrik biasanya kan kalau seminggu sekali atau misalkan Sabtu Minggu ada liburnya ya Ning ya. Kalau di tempat kerja si Mama nggak ada, full semua kerja gitu kan. Iya. Itu biasanya si Mama gajinya berapa Neng per bulan? Gajinya per minggu sih. Oh per minggu. Seminggunya berapa? 300. 300. Sebulan itu berarti 1.200.000. Iya. Itu uang yang sangat sedikit ya Neng ya kalau dibandingkan dengan kebutuhan sekarang. Untuk beli beras juga kan sekarang berapa per kilo. Iya. Terus kan untuk kebutuhan yang lain, biaya sekolah gitu kan, ya mana cukup uang segitu ya Neng ya. Iya, nggak cukup Pak. Terus gimana cara mengatasi Neng bisa bertahan gitu, keluarga Neng, keluarga ya si Mama gitu kan bisa bertahan sampai sekarang dengan uang gaji 1.200.000. Ada sampingan atau gimana? Neng kan suka bantu-bantu bibi gitu. Mamang suka dikasih upah gitu. Bantu apa Neng? Kadang ngambil rumput. Buat kambing. Iya. Oh, jadi Neng juga bisa membantu sedikit-sedikit meringankan beban si Mama juga ya. Iya. Buat kebutuhan di rumah seperti beli sabun, beli odol gitu kan, beli apa temen nasi gitu kan ya. Supaya nggak ngeberatin si Mama terus. Karena kan si Mama juga udah tua ya Neng ya. Ya. Udah berapa sekarang umur si Mama? 47.
47. 47. Iya. Kalau si mama ada kepikiran untuk punya suami lagi kan, Neng? Mungkin kalau Neng sama adik-adik Neng udah hidup nyaman gitu ya, maksudnya udah gini-gini, mungkin mau. Si mama udah ngomong sama Neng. Iya. Gimana katanya? Ya kalau kita udah pada dewasa gitu, daripada bisa jaga diri sendiri. Ya. Takutnya gini ya, Neng ya, ketika si mama punya suami lagi gitu ya, ya istilahnya ayah tiri ya bagi Neng dan adik Neng, takutnya gak sayang sama Neng sama adek gitu ya. Iya. Gitu. Jadi buat apa gitu akan punya suami tapi nggak sayang sama anak-anaknya. Iya. Si mama juga pasti kepikiran kayak gitu. Makanya si mama memutuskan untuk tidak menikah lagi atau belum siap menikah lagi. Iya. Alasannya mungkin seperti itu ya, Neng ya. Iya. Walaupun misalkan si mama cocok sama laki-lakinya, tapi si mama juga mungkin ada rasa takutnya juga. Iya. Takut gak sayang sama anak-anak gitu kan, karena kan punya beban juga si mama teh, masih pada kecil, masih harus dibiayain. Tapi Neng kalau punya ayah tiri gimana, setuju gak Neng? Kalau baik buat mama, kalau bisa buat mama senang bahagia. Oh Ya gitu. setuju aja gitu, asal mama bahagia aja sama orangnya. Yang penting si mama bisa bahagia, Neng juga ikut bahagia gitu ya Neng ya. Ya mudah-mudahan si mama juga dapat jodohnya yang baik, yang soleh. Amin. Biar bisa membimbing si mama juga, ngejagain Neng, ngenafkahin keluarga Neng. Ya mudah-mudahan dengan adanya vlog ini ada dari sahabat AA yang mau, yang ridho, yang ikhlas mengabdikan dirinya untuk menyayangi keluarga Neng. Seperti itu. Dan mudah-mudahan Neng juga tetap sabar ya, sabar menjalani hidup ini, tegar gitu kan, gak punya ayah. Kalau Aman dulu kan ditinggal sama ibu usia baru 12 tahun juga, kelas 6 SD, ditinggal sama mama Abadru gitu kan. Abadru juga ngerasa gitu kan ketika kekurangan kasih sayang, merasa kesepian gitu kan ya kan. Kalau Alma kan ditinggal sama ibu sama mama, kalau Nema kan sama ayah ya. Iya. Nah, pasti berbeda, tapi itu juga mungkin Neng kehilangan sosok ayah, Abadu kehilangan sosok ibu. Gimana Neng, udah agak baikan gitu, nggak sedih lagi kan? Kalau mengingat ayah itu suka sedih kan Neng? Sedih. Apalagi kan Neng emang lebih dekat sama ayah gitu daripada. Oh dulu Neng lebih dekat sama ayah. Ya, Oh. lebih dekat sama ayah. Kemana-mana sama ayah gitu ya. Apapun gitu, misalnya Neng mau jalan-jalan, mau apa pasti langsung. Meskipun dari dulu emang nggak dari dulu emang sederhana, tapi selalu ngusahain gitu. Selalu ngusahain. Ya, kalau buat Neng, jadi. Kalau misalkan Neng ada kemauan, selalu ngusahain gitu untuk apa, untuk memenuhinya. Iya. Jadi pas ditinggalin tuh ngerasa kehilangannya banget. Merasa kehilangan banget gitu Neng ya. Ya gak apa-apa, mudah-mudahan Neng tetap sabar gitu ya. Ada kebahagiaan di masa depan Neng gitu kan. Sekarang Neng mau kemana? Pulang? Ya. Oh mau pulang. Ya udah tuh, Abadu juga kan sekarang udah sore gitu Neng ya. Ada keperluan lagi, Abadu ada titipan yang harus disampaikan gitu buat janda yang ada di kampung yang lain gitu. Abadu mohon maaf bila Abadu mengganggu waktunya. Enggak mengganggu. Enggak kok. Enggak apa-apa gitu ya. Iya, santai aja. Santai aja. Ya udah tuh, Neng mau pulang ke sana. Iya. Abadu kan mau pulang ke arah sana. Ya udah tuh, Abadu juga mau pamit. Itu mikrofonnya mau diambil. Salim dulu. Nah, oke, Neng Amel, mudah-mudahan Neng Amel tetap sabar ya. Assalamualaikum. Awas Neng, itu terjedut. Ya. Nah, sahabat,
Barusan Abadu habis ngobrol sama Neng Amel. Neng Amel ternyata gimana ya sahabat, merasa terharu. Abadu juga barusan teh merasakan gitu gimana rasanya kehilangan seseorang yang sangat dicintai. Abadu juga kan dulu pernah merasakan gitu sahabat ya. Sampai sekarang ketika Abadu punya masalah, Abadu nggak punya tempat untuk bercerita gitu. Mungkin kalau ada mamah Abadu, mungkin Abadu kalau ada keluh kesah, ada masalah bisa ngobrol, bisa curhat. Neng Amel juga mungkin kayak gitu sahabat ya. Ketika kehilangan sosok seorang ayah, Neng Amel nggak bisa mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Seperti itu sahabat ya. Oke sahabat, Abadu mau tutup videonya. Mudah-mudahan videonya bisa menghibur, bisa menjadi inspirasi ataupun motivasi buat sahabat semuanya, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Akhir kata dari Abadu, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.